Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Untuk di materi pembelajaran keempat ini, kita akan kembali memperkuat materi yang ketiga kita yang di part 3, yaitu tentang membuktikan pecahan senilai dengan mengalihkan atau membagikan pembilang dan penyebutnya. Seperti materi sebelumnya, syaratnya yaitu pecahannya dikalikan atau dibagikan dengan pembilang dan penyebut yang bernilai sama dan bukan 0. Kenapa Ibu perkuat dengan materi seperti ini? Karena nantinya di pertemuan selanjutnya atau di ujian-ujian nantinya kalian akan lebih banyak menemukan soal-soal dengan menggunakan pencarian pecahan senilai dengan menggunakan perkalian dan pembagian seperti ini. Oke, untuk lebih pahamnya lagi, kita akan masuk ke contoh pertama. Carilah 3 pecahan yang senilai dengan 3/5. Ingat, ini kan angkanya kecil, berarti kalau dari angka kecil kita cari pecahan senilainya, maka kita akan melakukan perkalian. Sementara kalau angkanya besar atau biasanya dia di sebelah kanan seperti ini, seperti 60/75, kita akan melakukan pembagian seperti itu. Oke. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan masuk ke contoh pertama. Kita akan cari 3 pecahan biasa yang senilai dengan 3/5. Oke, sama seperti yang Bu bilang tadi, kita akan melakukan perkalian. Ingat, kalau kita melakukan perkalian, kita akan selalu mulai dengan perkalian dari angka yang terkecil. Tapi kita nggak mulai dari angka 1 ya, karena kenapa? Kalau 3 kali 1, 3, 5 kali 1, 5. Hasilnya tetap sama, kembali ke 3/5. Makanya kita akan melangkah dari angka perkalian 2. Oke. 3/5 kita ubah 3 dikali 2 sama-sama dikali 2 ya, per 5 kali 2 penyebutnya. Maka hasilnya pecahan biasanya 6/10. Dapat pecahan biasa yang pertama. Kedua, kita tetap mulai dari angka 3/5 nya ya, itu yang kita kalikan. 3/5 kita ubah lagi dengan mengalihkan 3 pembilang dan penyebutnya, atas dan bawahnya. 3 kali 3, 9, 5 kali 3, 15. Oke, dapat. Berarti angka pecahan senilai keduanya 9/15. Kemudian kita cari pecahan senilai yang ketiga. Kita kalikan 4, karena tadi sudah dikalikan 2 dan kalikan 3. Oke, langsung kita kalikan. 3 kali 4, 12. Sekarang penyebutnya 5 kali 4 sama dengan 20. Maka hasilnya 12/20. Jadi kita dapatkan ketiga pecahan senilainya itu, yaitu 6/10, 9/15, dan 12/20. Seperti itu. Sudah lebih paham ya? Ini untuk yang sederhana kalau misalnya mencari pecahan senilai. Tapi ada persoalan yang lebih rumitnya lagi kalau misalnya ditarik seperti nomor 2 ini. Nantinya Ibu akan memberikan kalian tugas untuk mencari pecahan senilai dengan kedua contoh ini. Misalnya seperti kedua contoh ini cara pengerjaannya ya. Untuk contoh yang 2A, coba lengkapi titik-titik pada pecahan berikut. Pertama, kita buat 4 per titik-titik sama dengan 20 per titik-titik sama dengan 60 per 75. Ingat, kalau kita mencari pecahan senilai selalu ditandai dengan angka sama dengan, seperti itu ya. Dari sini yang dicarikan, maka kita harus mencari angka kuncinya, bilangan kuncinya, seperti itu. Yang menjadi kuncinya yaitu utuh dia, ada pembilang, ada penyebut. Yang utuh itu yang mana? Iya, sebelah kanan. Ingat, yang sebelah kanan itu selalu dia yang paling besar. Kalau dia yang paling besar, maka kita akan melakukan apa untuk mencari pecahan senilainya? Iya, dibagikan, bukan dikalikan ya. Berarti kita harus melakukan pembagian dari yang sebelah kanan ini. Iya, melakukan pembagian dari yang paling besar. Oke, dari sebelah kanan nggak mungkin kita langsung loncat sebelah kiri ujung kan? Berarti kita harus bertahap ke sebelahnya yang terdekat. Dari sini, sama-sama pembilang kan yang diketahui, yang penyebutnya masih titik-titik kan? Maka harus kita bagikan yang si 60 ke 20-nya. 60 dibagi berapa? Hasilnya 20. Iya, 60 dibagi 3. Iya kan?
Berarti kita dapatkan pembagiannya angka 3 seperti itu ya. Berarti 60 dibagi 3 hasilnya 20. Atas bagi 3, bawah juga bagi 3. Berarti sekarang si 75 dibagi 3 25. Maka kita dapat si titik-titik yang di atas di bawahnya ini di penyebut si 20 itu adalah 25 seperti itu. Sudah dapat yang di tengah. Sekarang kita cari yang di sebelah kirinya. Untuk cari sebelah kiri, kita harus dari tengah. Bisa dari tengah, bisa dari ujung kanan. Tapi Ibu mau dari tengah supaya lebih kecil angkanya, seperti itu ya. Supaya lebih kecil angka pembaginya. Kalau dari ujung kanan nanti lebih besar pembaginya, seperti itu. Makanya Ibu bertahap dari sebelah-sebelahan, dari tetangga sebelahnya ya. Oke. Sekarang kita mulai dari 20 ke 4. 20 dibagi berapa supaya hasilnya 4? Iya, dibagi 5. 20 dibagi 5 hasilnya 4. Makanya dapat hasilnya yang di atas kan sama pembaginya. Pembaginya 5. Atas bagi 5, bawah juga bagi 5. Tadi kan kita dapat bawahnya ya dari yang sebelumnya. Bawahnya kan 25. Berarti langsung kita bagikan. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Maka kita dapatkan titik-titik yang paling ujung kiri itu sih 5. Seperti itu, gampang ya cara mengerjakannya. Ingat selalu cari angka kuncinya, yaitu yang utuh dia. Ada pembilang dan ada penyebut. Kemudian hubungkan ke sebelah-sebelahnya, tapi sebelah terdekatnya ya. Ini seperti ini, yang kanan ke tengah, yang tengah ke kiri, seperti itu. Kemudian untuk lebih pahamnya lagi, Ibu akan buat contoh yang B supaya lebih paham lagi. Misalnya, lengkapi titik-titik pada pecahan 8/15 sama dengan titik-titik per 30 sama dengan 24 per titik-titik. Seperti itu. Berarti kita harus mencari titik-titik di sebelah tengah ya. Sebelah tengah kebetulan di pembilangnya, sebelah ujung kanan di penyebutnya ya. Oke. Sama seperti Ibu bilang tadi, kalau dari kiri kita melakukan apa? Perkalian, karena dia sudah paling kecil. Berarti kita harus mengalihkannya supaya dia membesar. Sedangkan yang tadi soal A itu dia sudah besar di sebelah kanan. Berarti kita harus melakukan pembagian. Oke, kembali ke soal B. Dari sini ke 8/15 kita ubah ke titik-titik per 30. Berarti langsung yang bernilai yang mana? Ini yang masih kosong ya. Berarti yang bawahnya yang bernilai, yang penyebutnya. 15 ke 30. Kita kalikan berapa 15 supaya dapat hasilnya 30? Iya, kita kalikan 2 yang bawahnya ya. Berarti 15 kali 2 hasilnya 30. Berarti di bawah kita kalikan 2. 15 kali 2 sama dengan 30. Di atas juga kita kalikan 2. Berarti 8 kita kalikan dengan 2, yaitu hasilnya 16. Maka kita dapatkan titik-titik yang pertama, yaitu 16. Kemudian sudah dapat yang di tengah ya. Kemudian kita akan maju ke depan ke sebelah kanannya. Sudah dapat ya. Jadi 16/30 yang di sini, yang di tengahnya. Dari yang sebelah kanannya, atau kalau Ibu juga mau dari sebelah kiri juga boleh, loncat dari kiri ke kanan. Sama seperti Ibu bilang tadi, boleh kita ambil dari ujung kiri ke kanan atau dari tengahnya ke kanan. Mana yang lebih memudahkan kamu, seperti itu ya. Asal angkanya nggak terlalu besar nggak apa-apa, kalian mulai dari ujung-ujungnya seperti ini ya. Kebetulan ini angka perkaliannya kan kecil. Oke, dari 8 ke 24. 8 kali berapa supaya 24? Iya, dikali 3. Dikali 3 ya. Berarti 8 kali 3 24. Di atas kali 3, di bawah juga harus kali 3. Kita kembali ke 8/15 sebagai angka kuncinya. Udah, langsung bawahnya 15. 15 dikali 3 hasilnya 45. Maka kita dapatkan titik-titik yang kedua, yaitu penyebutnya 45. Gampang ya anak-anak. Oke, setelah ini Ibu akan membuat soal
untuk tugasnya di kertas binder B5, yaitu tentang mencari pecahan senilai dari 4 soal yang Ibu sediakan. Semoga kalian sudah paham dan bisa mengerjakannya dengan baik. Ingat, kalau mengerjakan soal yang Ibu berikan harus pakai jalan, karena jika nggak buat jalan, Ibu akan kasih pengurangan nilai, nggak penuh nilainya Ibu kasih, walaupun dia benar ya. Ingat, setiap Ibu buat soal harus ada jalannya, karena matematika ada jalannya untuk sampai ke tujuannya. Seperti itu, sama seperti kalian mau mencapai tujuan yang kalian inginkan, pasti kalian pakai jalan gitu ya nak. Oke, tetap semangat belajar, kerjakan tugasnya dengan benar. Sampai ketemu lagi di pertemuan video selanjutnya. Salam sehat.